Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ulil Absar. Saya di sini ingin menyampaikan tugas, yaitu membuat video pembelajaran pada mata kuliah pendidikan anak berkebutuhan khusus, yaitu dengan tema ADD atau ADHD. Langsung saja. Pengertian ADHD atau ADD adalah gangguan perkembangan yang menyebabkan seorang anak sulit mempertahankan atau memusatkan perhatian, mengatur tingkat aktivitas, hiperaktif, dan memiliki perilaku impulsif, sehingga dapat berdampak pada prestasi anak sekolah. ADHD atau ADD bersifat kronis dan dapat menimbulkan disfungsi kognitif yang tidak sesuai dengan perkembangan usia anak. Jadi perbedaan antara ADD dan ADHD, yaitu baik ADD atau ADHD adalah kelainan perkembangan neurobiologis yang mempengaruhi bagian otak yang mengatur perhatian, perilaku, dan fokus. Istilah ADD digunakan sampai tahun 1994. Saat ini istilah ADD tidak lagi digunakan. ADD telah diidentifikasi sebagai subtype dari ADHD, berbeda dengan kondisi ADHD. ADD tidak ditandai dengan hiperaktif. Gejala ADHD. Gejala utama ADHD adalah sulit memusatkan perhatian serta berperilaku impulsif dan hiperaktif. Penderita tidak bisa diam dan selalu ingin bergerak. Gejala ADHD umumnya muncul pada anak-anak sebelum usia 12 tahun. Namun pada banyak kasus gejala ADHD sudah dapat terlihat sejak anak berusia 3 tahun. ADHD yang terjadi pada anak-anak dapat berlangsung hingga dewasa. Gejala inatensi misalnya, yang pertama sulit memperhatikan detail dan ceroboh, terus sulit fokus dalam jangka waktu panjang saat mengerjakan tugas atau bermain, dan tampak tidak mendengarkan saat diajak berbicara, sulit memahami instruksi, dan sulit menyelesaikan tugas. Yang seterusnya adalah sulit mengkoordinasi tugas dan seringkali menghindari atau tidak menyukai tugas yang membutuhkan fokus berkepanjangan, contohnya tugas sekolah atau PR, dan sering kehilangan barang yang diperlukan untuk mengerjakan tugas, mudah teralihkan perhatian, dan juga mudah lupa. Gejala hiperaktivitas misalnya sering menggerakkan tangan dan kaki serta tampak gelisah jika duduk. Terus sering meninggalkan tempat duduk dalam kelas, tampak berlari atau memanjat secara berlebihan dan pada situasi yang kurang tepat, sulit bermain atau melakukan aktivitas secara hening. Yang terakhir, sering kali bicara dengan berlebihan. Gejala impulsif misalnya sering memberikan jawaban sebelum pertanyaan selesai, sulit menunggu atau bergantian, sering menginterupsi karena gejala inatensi, sulit memperhatikan detail dan ceroboh, terus sulit fokus dalam jangka waktu panjang dalam mengerjakan tugas atau bermain, tampak tidak mendengarkan saat diajak berbicara, sulit memahami instruksi, dan sulit menyelesaikan tugas. Terus sulit mengkoordinasikan tugas, dan seringkali menghindari atau tidak menyukai tugas yang membutuhkan fokus berkepanjangan, contohnya tugas sekolah atau PR. Dan sering kehilangan barang yang diperlukan, mudah teralihkan, dan mudah lupa. Penyebab dan faktor risiko ADHD. Penyebab ADHD belum diketahui secara pasti. Namun sejumlah penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang bisa meningkatkan risiko anak terkena ADHD. Faktor risiko ini meliputi faktor genetik
dan lingkungan. ADHD juga diduga berkaitan dengan gangguan pada pola aliran listrik otak atau gelombang listrik otak. Ada juga yang beranggapan bahwa gangguan perilaku hiperaktif pada anak-anak disebabkan oleh konsumsi gula yang berlebihan. Namun hal ini lebih terbukti benar. Diagnosis ADHD. Diagnosis ADHD dilakukan melalui kerjasama berbagai pihak, dokter anak, psikiatri anak dan orang tua, dan pihak sekolah. Proses diagnosa melibatkan wawancara baik dengan anak, orang tua, pengasuh, dan guru. Dokter anak juga akan melakukan pemeriksaan fisik dan penunjang untuk mencari penyebab lain yang dapat menimbulkan gejala yang mirip dengan ADHD. Gangguan ini tampaknya sulit untuk dipahami. Tak jarang orang menganggap ADHD sama dengan autisme, padahal keduanya merupakan hal yang berbeda. Diagnosis ADHD tidak memerlukan berbagai tes laboratorium yang rumit. Diagnosis ADHD cukup dilakukan mengamati perilaku anak. Walaupun demikian, diagnosis ADHD bukan berarti perkara yang mudah. Penata laksanaan ADHD. Penata laksanaan ADHD bersifat multidisiplin yang yaitu melibatkan dokter spesialis anak, psikiater anak, terapis okupasi, fisioterapis, terapis wicara, dan pekerja sosial. Tata laksana dapat berupa pemberian obat-obatan dan psikoterapi. Selain penderita, orang tua, keluarga, pengasuh, dan guru di sekolah juga berperan dalam membimbing dan menghadapi anak dengan penderita ADHD. ADD atau ADHD diperlukan dengan cara yang sama dengan bantuan terapi perilaku kognitif. Walaupun ADHD tidak bisa disembuhkan sepenuhnya, pengobatan yang diberikan dapat mengurangi gejala ADHD dan mendukung anak untuk menjalani hidup normal. Kenali ADHD sejak dini. ADHD diduga terjadi akibat gabungan interaksi genetik dan lingkungan luar. Misalnya, ibu dengan kehamilan yang terpapar dengan nikotin, bayi berat lahir rendah, atau paparan terhadap timbal racun logam berat lainnya. Memantau perkembangan anak sejak dini dan sebelum usia 5 tahun merupakan cara yang sederhana. Yayasan Surya Kanti mempunyai alat DTK atau deteksi tumbuh kembang anak. Merupakan cara sederhana untuk memantau perkembangan anak dan mengenai penyakit sejak dini. Anak ADHD usia perkembangan developmental age bisa lebih lambat atau lebih cepat dari usia sebenarnya atau chronological age. Dulu dianggap bahwa penyakit ADHD merupakan penyakit hanya pada anak. Namun sekarang diketahui penyakit ini berlanjut sampai dewasa, yaitu 50-65% dari penderita dewasa. Jadi kesimpulannya adalah ADHD adalah gangguan mental yang bisa mempengaruhi aktivitas anak setiap harinya. Maka dari itu, anak yang menderita ADHD haruslah ditangani secara tepat, baik dari pola asuh orang tua maupun melalui bantuan profesional. Sekian dari saya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Sebelum saya akhiri, bila ada salah kata maupun materi yang kurang pas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Sekian dari saya, Muhammadul Absor dari Fakultas Agama Islam Undaris. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.